Hai, kembali lagi sama aku Maria Agustina dari Teknik Industri 2019 dengan NPM 4419210010. Di sini aku akan menjelaskan tentang aplikasi Zahir Accounting, yang dimana Zahir Accounting ini memiliki banyak sekali fitur-fitur, dan cara penggunaannya aku akan jelaskan di slide nanti. Jadi jangan lupa like, subscribe, and comment. Stay tune. Hai, balik lagi sama aku. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu Zahir Accounting. Zahir Accounting pertama kali dikenalkan atau dipublikasikan pada tahun 1997 dan sampai sekarang. Zahir Accounting ini memiliki atau menyediakan berbagai banyak fasilitas seperti halnya desain laporan yang dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan akuntansi yang dimiliki perusahaan tersebut. Jadi dan untuk cara mengakses aplikasi Zahir Accounting ini, kalian bisa menginstal di laptop ataupun smartphone yang kalian gunakan, atau juga kalian bisa mengaksesnya di website yang disediakan oleh Zahir Accounting ini. Dan aku di sini akan membuka aplikasi Zahir Accounting melalui websitenya. Pertama-tama aku buka websitenya terlebih dahulu. Dan dimana akan muncul home atau desktopnya Zahir Accounting. Dan di sini juga memiliki banyak fitur, yaitu bisa memunculkan kerugian yang dialami perusahaan ataupun masukan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Dan di sini juga ada cara untuk mengubah tampilan Zahir Accounting kalian, jadi agar kalian lebih mudah untuk menggunakannya. Dan untuk menggunakan aplikasi Zahir Accounting ini, kalian yang pertama itu yang seperti tadi, yaitu untuk menginstal di smartphone kalian ataupun di laptop, ataupun kalian bisa membukanya di websitenya. Dan untuk yang kedua, kalian harus menyiapkan database perusahaan kalian. Dan yang ketiga itu membuat database Zahir Accounting yang baru untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Zahir ini. Dan untuk yang terakhir adalah mengatur setup Zahir Accounting kalian agar kalian dapat mudah untuk menggunakannya. Dan Zahir Accounting ini memiliki banyak fitur, yaitu fitur-fiturnya itu mempunyai tersendirinya. Jadi seperti halnya Zahir Accounting ini terbagi menjadi 5 fitur. Jadi dimana memiliki Zahir Enterprise, Zahir Standar, Zahir Personal, Zahir Flexi Trade, dan Zahir Small Business. Yang dimana untuk Zahir Enterprise itu dia itu memiliki fitur yang dimana mengadakan barang, mengelola utang dan piutang, terus laporan laba rugi dan proyek. Dan untuk Zahir Standar itu dia tuh membeli dan penjualan laporannya. Dan untuk yang kedua itu mengelola persediaan barang secara lengkap. Dan untuk Zahir Personal itu dia memiliki mengelola proyek dan job costingnya. Dan untuk Zahir Flexi Trade dia itu memiliki fitur pembelian dan penjualan barang, dan kemudian mengelola hutang piutang. Dan untuk fitur Zahir Small Business sama dengan Zahir Flexi Trade, yang dimana dia menggunakan fitur pembelian dan penjualan barang dan mengelola hutang piutang. Dan di sini juga aku bisa banyak sekali mengakses seperti mengubah tata letak dalam Zahir Accounting ini, seperti halnya seperti ini. Terus kalian bisa mengembalikannya ke semula tampilannya. Terus kalian memiliki filter dashboardnya, jadi kalian bisa mengubah ataupun kayak mengambil data. Jadi kayak filter dashboard ini adalah dimana kalian tuh memasukkan data dari perusahaan kalian ke perusahaan yang lain.
Dan seperti sekarang sedang diproses data yang ingin dimasukkan ke dalam Zahir Accounting ini. Tetapi karena aku tidak memiliki seperti tidak memiliki laporan, dikarenakan aku tidak memiliki laporan untuk aku buat jadi data perusahaan, jadi aku ditolak dari yang link tadi, sehingga jadi balik lagi ke awal, jadi balik lagi ke home. Jadi di sini tuh memiliki banyak sekali fitur yang dimana tuh kalian bisa create a new, yaitu memiliki kontak, produk, sales invoice, forecast invoice, expense, dan income. Jadi kalian tuh bisa kayak membuat create yang baru untuk kontak ataupun produk ataupun sales yang ingin kalian tuju ataupun first invoice-nya. Jadi kalian tuh di sini ini dapat memudahkan kalian untuk penggunaan Zahir Accounting. Jadi kalian tidak pusing terhadap database perusahaan yang dimana kalian bingung cara mengatur akuntansi di perusahaan itu. Jadi kalian hanya membuka aplikasi ini, memasukkan data yang ingin kalian akuntansikan atau kalian laporkan. Jadi secara singkatnya, Zahir ini akan memproses laporan yang kalian berikan ke aplikasi ini sehingga dapat dimunculkan untuk kerugian ataupun keuntungan yang dimiliki perusahaan kalian. Dan untuk kekurangan dan kerugian Zahir Accounting ini, yaitu kelebihannya itu pertama adalah mudah digunakan oleh berbagai banyak pihak. Yang kedua itu menyediakan analisa bisnis, grafik interaksi. Jadi kalian dapat mengetahui grafik yang dimiliki oleh perusahaan kalian. Yang ketiga, data antar cabang tersinkronasi melalui internet. Jadi kalian dapat mengetahui cabang perusahaan kalian dimanapun berada dengan cara menggunakan Zahir Accounting ini. Dan yang keempat, dapat melakukan import transaksi. Yang kelima, dapat disetting sesuai kebutuhan perusahaan. Seperti hal yang tadi saya sudah lakukan, ini dapat disetting sesuai kebutuhan perusahaan kalian sehingga kalian dapat menggunakannya dengan mudah. Dan untuk kekurangannya, lisensi Zahir Accounting ini cukup mahal sehingga tidak mudah digunakan secara personal, yang dimana Zahir Accounting ini juga harus melakukan pembayarannya. Jadi harga lisensinya cukup agak mahal. Dan untuk kekurangannya, tidak dapat menghitung biaya per jam dan per buruh pegawai perusahaannya. Jadi Zahir Accounting ini kekurangannya itu lisensi dan kurangnya fitur untuk pembayaran per jam buruh pegawainya. Hanya segitu saja yang dapat aku berikan untuk channel hari ini tentang aplikasi Zahir Accounting. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton channel aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa tonton di channel aku selanjutnya. Bye bye, thank you.